Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka pada perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan pihaknya telah menerima uang hasil pengembalian travel. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap sejumlah uang yang diterima KPK dari hasil pengembalian travel terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Setio menambahkan bahwa uang yang dikembalikan mendekati 100 miliar rupiah. Kini KPK masih mengejar aset yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah mendekati 100 ada. Tapi 100 miliar? Pasti akan kita kejar semaksimal mungkin. Selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan uang ataupun aset bergerak tidak bergerak yang merupakan rangkaian dengan perkara itu, pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin. Keinformasi lainnya, pemirsa, Adik Yusuf Kala Halim Kala ditetapkan tersangka korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar periode 2008-2018. Dalam kasus ini total 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Adik Yusuf Kala disampaikan Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri Irjen Cahyono Wibowo. Polisi juga ditetapkan Dirut PLN periode 2008 hingga 2009, Fahmi Mohtar FM, sebagai tersangka, pemirsa. 2 tersangka lainnya dari pihak swasta yakni RR dan juga HYL. Yang pertama ini tersangka FM. Artinya di sini yang bersangkutan dia sebagai beliau sebagai direktur PLN saat itu. Terus kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR dan juga pihak lainnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Sidang beragendakan jawaban pihak Kejagung atas gugatan Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop. Pihak Kejaksaan Agung diagendakan memberi jawaban atas gugatan pra-peradilan tim kuasa hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana beberapa hari lalu, Nadiem mendapatkan dukungan dari 12 tokoh anti korupsi yang mengajukan pendapat tertulis amicus curiae. Dokumen itu disampaikan langsung dalam sidang perdana di depan majelis hakim. Selain kuasa hukum, kedua belah pihak, orang tua Nadiem juga tampak hadir di persidangan. Mereka meyakini Nadiem tidak bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Sementara itu, pemirsa, istri Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi 2014-2019, hadir di dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kehadirannya untuk memberi dukungan kepada Nadiem Makarim. Pertama-tama saya mewakili keluarga dan keempat anak saya bersyukur hari ini bisa mengikuti sidang pra-peradilan. Tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Ini itu aja. Terima kasih. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mendorong ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat Like Hygiene dan Sanitasi atau SLHS. Selain itu Lemhamnas juga akan melaporkan evaluasi MBG kepada Presiden Prabowo. Badan Gizi Nasional mendorong sebanyak 2.600 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS agar dapat memenuhi standar operasional prosedur.
Badan Gizi Nasional juga akan mempercepat proses pelatihan pekerja di dapur MBG agar dapat memenuhi standar. Selain itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga menyebut bagi dapur MBG yang dihentikan sementara akan menunggu hasil investigasi dari kepolisian. Menunggu hasil investigasi ya. Hasil investigasi menyeluruh itu satu, laporan hasil laboratorium ya, kandungan apa yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian kami juga secara internal melakukan investigasi oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Fasilitasnya bagaimana? Sementara Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas akan melaporkan evaluasi MBG kepada Presiden Prabowo. Di samping itu, Lemhanas meminta BGN untuk evaluasi tata kelola MBG di Indonesia. Pada titik-titik apa yang membuat ya terjadinya dampak akibat dari tata kelola yang tidak baik. Saya kira pemerintah ya dalam hal ini BGN terus membuka diri untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola dari MBG tersebut, dan saya kira nanti akan ada revisi terhadap pelaksanaan dari MBG tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Banyaknya dapur MBG yang tidak sesuai standar membuat Badan Gizi Nasional mengevaluasi seluruh aturan. Hingga dapur MBG diminta memperketat aturan dalam memproduksi menu MBG. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus ijazah palsu, ya, di mana Roy Suryo CS pemirsa mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa dijadikan bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya mengungkap kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih berlanjut.